dalam penyertaan Tuhan. Mari adik-adik pada sore hari ini kita akan sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa ya. Oke, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami sangat bersyukur ya Tuhan buat penyertaan dalam kehidupan kami. Dan pada sore hari ini Tuhan kami akan memulaikan ibadah kami. Kami memohon kepada Tuhan Engkau memberkati ibadah kami dan Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulaikan ibadah kami pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik di rumah kita akan bersukacita. Kita akan bersorak-sorai dalam Tuhan. Kita akan sama-sama katakan dalam Yesus kita bersaudara. Oke. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita musikan menjawab dalam Yesus. Haleluya. Kita bersaudara dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita pujikan pujian sayang disayang oleh Tuhan. Haleluya. Sayang disayang. Sayang. Haleluya. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat dari hati. Sayang Tuhan, sayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat dari anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory. Haleluya. Glory. Puji Tuhan. Glory. Haleluya. Glory.
kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik, kita pujikan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Kepada adik-adik yang di rumah, Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan adik-adik. Sebab itu kita pujikan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, aku berterima kasih. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan.
Haleluya. Mari adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kiranya puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami mengerti firman-Mu Tuhan. Ajari kami melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan mereka hikmat akal budi untuk bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, urapi kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu disampaikan kepada kami. Ajari kami melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Gimana kabar? Kembali lagi bersama Kak Murni di sini untuk berbagi firman Tuhan. Kakak percaya adik-adik yang di rumah masih tetap ada sukacita, masih tetap dalam keadaan yang baik. Nah, adik-adik, kalau minggu kemarin sudah dengar firman Tuhan, nah kakak ingatkan pada sore hari ini yang menjadi ayat hafalan minggu kemarin apa? Siapa yang masih ingat? Nah, kakak coba ulang ya. Ayat hafalannya terambil dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Nah, adik-adik, setiap ayat hafalan jangan lupa ya, harus dibaca dan dilakukan. Adik-adik, pada sore hari ini kakak akan bercerita tentang sebuah bangunan yang itu merupakan identitas kakak, adik-adik yang di rumah sebagai orang percaya. Nah, adik-adik, ayo kita baca Alkitab kita dulu ya. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang 9 sampai yang ke-10. Kakak bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, adik-adik yang di rumah, nah, gereja itu adalah, siapa yang tahu? Pasti banyak pengertian yang mengatakan gereja itu Kak adalah suatu gedung, suatu bangunan. Atau juga ada yang berkata gereja itu adalah kita sendiri orang percaya. Nah, itu benar adik-adik. Nah, kakak ambil kesimpulannya bahwa gereja itu adalah suatu bangunan atau rumah di mana orang-orang percaya itu berkumpul. Nah, jadi gereja itu adalah suatu bangunan atau tempat orang-orang percaya untuk berdoa dan bersekutu. Nah, kalau kita lihat adik-adik dalam Alkitab, apa sih itu gereja? Nah, kalau menurut Alkitab itu adik-adik, gereja itu adalah orang-orang yang sudah dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengerti bahwa gereja itu adalah apa? Suatu bangunan atau rumah di mana orang-orang percaya berkumpul untuk berdoa. Nah, adik-adik, nah seperti ini gereja Tuhan. Ini siapa? Ini adalah adik-adik sekolah minggu yang datang ke gereja.
Jadi adik-adik, di gereja ini adalah kita, kakak, adik-adik yang di rumah, orang tua kita itu berkumpul dan bersekutu di gereja. Nah, habis itu gereja juga menjadi tempat untuk mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan kebenaran. Jadi disitulah tempat kita untuk mendapatkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Kemudian gereja juga suatu tempat untuk orang-orang percaya untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan. Nah, Kak, apakah hanya harus di gereja kita berdoa? Apakah hanya di gereja aja kita boleh mendengarkan firman Tuhan? Tidak, adik-adik, di rumah juga bisa. Tetapi karena hari ini kakak berbicara tentang gereja, jadi di gerejalah kita berdoa, di gerejalah kita bersekutu, dan di gereja kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik setiap hari Minggu datang ke gereja, pasti punya tujuan kan? Nah, ayo adik-adik yang di rumah, coba ya sampaikan kepada papa atau mama atau kakak-kakak, bilang, tujuan saya datang ke gereja adalah seperti ini. Nah, kalau kakak, tujuan kakak datang ke gereja itu untuk bersekutu kepada Tuhan, untuk berdoa, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Disinilah kita boleh mendengarkan semua apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kakak, adik-adik yang di rumah. Nah, jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tugas kakak, adik-adik, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, setelah kita mendapatkan pengajaran dari gereja, pengajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Nah, kita sebagai orang percaya, adik-adik sekolah minggu yang sudah percaya kepada Tuhan, kita harus mempunyai tugas. Nah, apa tugas kita sebagai orang percaya? Adik-adik pasti tahu kan? Oh, pastinya ada yang belum tahu deh apa tugasnya. Nah, adik-adik, kakak sampaikan ya. Tugas adik-adik, kakak, dan orang-orang yang datang berdoa di gereja itu mempunyai tugas. Nah, tugasnya itu kita disuruh untuk apa? Untuk memuridkan. Nah, habis itu ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita mendapat perintah bahwa kita harus terus bersekutu, kita harus terus berdoa, kita harus terus membangun hubungan yang baik kepada teman-teman kita. Kemudian kita harus menyampaikan firman Tuhan, dan kita harus melayani satu sama lain. Nah, kakak kasih contoh. Kalau kakak, adik-adik yang di rumah yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan mengerti bahwa gereja adalah orang-orang yang telah dipanggil dari kegelapan menuju terang, itu mempunyai tanggung jawab. Nah, jadi adik-adik, kita harus bersaksi, memberitakan firman Tuhan. Nah, caranya adik-adik untuk bersaksi, kalau contohnya hari ini adik-adik pergi ke rumah sebelah, ke rumah tetangga, ke rumah teman-temannya. Nah,
temannya ini adalah orang yang belum pernah ke gereja, terus orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Nah, di situ adik-adik boleh bersaksi. Nah, caranya adik-adik harus mengasihi dia. Terus adik-adik bilang, Tuhan Yesus baik. Terus bisa juga adik-adik bisa ngajak mereka. Nah, ayo kita ibadah bersama. Coba lihat-lihat, kalau kami ibadah di gereja begini. Itu adalah contoh adik-adik kalau mau bersaksi. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini itu berbicara tentang gereja. Nah, gereja adalah suatu bangunan atau rumah di mana orang-orang percaya bersekutu. Jadi di gereja, kakak, adik-adik, papa, mama, kita berdoa bersekutu di gereja. Dan kalau kita sudah bersekutu di gereja, menerima firman Tuhan, dan kita juga harus menjalankan tugas kita sebagai orang percaya. Tugasnya adalah pergi untuk bersaksi, pergi untuk melayani Tuhan Yesus. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pesan kakak di sore hari ini untuk adik-adik satu aja, bahwa adik-adik kalau punya temannya belum percaya, temannya belum pernah ke gereja, coba adik-adik, ayo sini, lihat-lihat, kami mau ibadah. Atau adik-adik bisa bercerita tentang firman Tuhan kepada teman-temannya. Itu adalah contoh kita menyaksikan kasih Tuhan dan tugas kita sebagai orang percaya. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada sore hari ini kita akan mengakhiri firman Tuhan tentang gereja. Jadi adik-adik yang menjadi ayat hafalannya itu di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Jadi minggu depan kakak-kakak yang mengajar, kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan, kalau ditanya apa yang menjadi ayat hafalan minggu kemarin dan berbicara tentang apa, pastinya adik-adik tahu ya, pastinya adik-adik ingat bahwa minggu kemarin berbicara tentang gereja. Dan ayat hafalannya diambil dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Adik-adik, demikian firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan. Dan kakak harap minggu ini, sepanjang minggu ini, adik-adik melakukannya apa yang telah kakak sampaikan tadi, bahwa harus bersaksi, harus melayani, dan harus berbuat baik kepada siapapun. Oke? Nah, sampai jumpa minggu depan, dan tetap jaga kesehatan dan semangat untuk bersekolah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tuhan, bagaimana adik-adik yang ada di rumah? Sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Pasti. Nah, tadi kebenaran firman Tuhannya temanya apa ya? Berbicara tentang gereja. Apa? Nah, berbicara tentang gereja. Nah, tadi itu ada ayat hafalannya ya? Tadi ayat hafalannya di mana ya? Nah, ayat hafalannya diambil di 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Sekali lagi, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Nah, itu ayat hafalannya adik-adik. Minta tolong untuk dihafal dan dibaca ya. Dan sekarang kita akhiri ibadah kita. Untuk pada sore hari ini kita akhiri, kita akan berdoa.
dipimpin oleh Kak Murni. Silakan. Adik-adik yang di rumah, ayo kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Dari mana? Dari awal tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan hari ini kita akan menutup ibadah kita. Ya, kakak berdoa ya, adik-adik yang di rumah juga berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada sore hari ini Tuhan, Pada sore hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu kami telah mendengarkan firman-Mu tentang gereja. Tentang gereja. Tuhan, beri kami kekuatan, Berikan kami kekuatan, berikan kami pemahaman berikan kami pemahaman tentang gereja yang sesungguhnya, tentang gereja yang sesungguhnya, dan berikan kami juga dan berikan kami juga hati hati yang mau bersaksi yang bersaksi tentang firman Tuhan. tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu kami kakak sekolah minggu kami dan kami juga. dan kami juga. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri Kami akan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. ibadah sore hari ini. Kami serahkan seluruhnya, Kami serahkan seluruhnya hidup kami, Hidup kami, sekolah kami, sekolah kami, keluarga kami, keluarga di kami dalam tangan Tuhan Yesus. dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kami telah berdoa dan mengucap syukur. mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan.